Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa Minggu 2 Agustus 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Pertama Raja-Raja 3 ayat 16 hingga 28. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pertama Raja-Raja 3, ayat 16 hingga 28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hamba-Mu ini tidur, dibaringkannya anak itu di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, "Yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggallah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sahabat Rumah Doa yang dikasihi Tuhan, suatu hari seorang guru menemukan 2 murid yang saling berebut sebuah dompet yang berisi uang. Keduanya mengaku sebagai pemiliknya. Teman-teman sekelas mulai memihak sesuai dengan kedekatan mereka. Ada yang membela si A karena terkenal rajin, ada yang membela si B karena dikenal baik. Guru itu tidak langsung memutuskan siapa yang benar.
ia meminta keduanya menjelaskan isi dompet tersebut. Kapan terakhir kali mereka menggunakannya dan memperhatikan sikap mereka ketika menjawab. Setelah mendengarkan dengan seksama, akhirnya guru mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya. Semua murid belajar bahwa keadilan tidak lahir dari suara terbanyak, bukan pula karena kedekatan atau perasaan suka, tetapi dari kebiasaan mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan penuh hikmat. Kisah ini mengingatkan kita pada peristiwa ketika dua perempuan datang kepada Raja Salomo sambil memperebutkan seorang bayi. Tidak ada saksi dan tidak ada bukti yang dapat memastikan siapa ibu yang sebenarnya. Namun Salomo tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dengan hikmat yang Tuhan berikan, ia melihat bahwa kasih seorang ibu sejati akan lebih memilih kehilangan haknya daripada melihat anaknya binasa. Sikap itulah yang membuat Salomo mendapatkan jawaban siapa ibu dari sang anak. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keadilan selalu membutuhkan hikmat, kesabaran, dan keberanian untuk mencari kebenaran, bukan sekedar memenangkan salah satu pihak. Dalam kehidupan keluarga, sikap adil harus dimulai dari rumah. Orang tua tidak boleh membeda-bedakan anak. Suami dan istri harus saling menghargai. Dan setiap anggota keluarga perlu belajar mendengarkan sebelum menghakimi. Sikap adil yang dibangun di rumah akan membentuk pribadi-pribadi yang juga mampu berlaku adil di tengah masyarakat, di tempat kerja, di sekolah, maupun dalam kehidupan bergereja. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya menuntut keadilan bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi pembawa keadilan bagi sesama, terutama bagi mereka yang lemah dan tidak mampu membela dirinya. Ketika keluarga hidup dalam kejujuran, kasih, dan keadilan, maka gereja sedang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah masyarakat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hikmat-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Tolonglah keluarga kami agar selalu bersikap jujur, adil, dan tidak memihak dalam setiap perkataan maupun tindakan. Pakailah kami menjadi pembawa damai dan penegak keadilan di tengah masyarakat, demi kemuliaan nama-Mu. Amin.